Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan kita akan masuk ke segmen inspiratif. Miris dengan masih banyaknya oknum warga membuang sampah sembarangan, sejumlah anak muda menamakan dirinya komunitas Pandawara terjun langsung membersihkan selokan dan sungai di beberapa daerah. Melihat sampah menumpuk di bibir sungai atau selokan, 5 anak muda bernama Gilang, Rifki, Rafli, Ihsan, dan Agung tidak berdiam diri dan bergerak terjun langsung membersihkan selokan yang tak sedap dipandang mata tersebut. Dengan peralatan seadanya, kelimanya berjibaku membersihkan sampah-sampah agar aliran selokan bisa kembali lancar. Mereka bergotong royong mengangkat sampah dengan jaring. Alhasil dari semula selokan yang penuh dengan sampah, terutama sampah plastik, kini bersih dan aliran selokan maupun sungai kembali menjadi lancar. Meski aksinya terlihat nyeleneh, namun ada makna besar yang ingin dibawa kelima anak muda ini, yakni jangan hanya berdiam diri dan menggerutu melihat lingkungan yang kotor, namun lakukan aksi langsung demi menjaga lingkungan tetap bersih. Aksi anak muda ini rupanya menyita perhatian warganet Gema karena mereka mengungkapkan cukup bangga ya dengan adanya kegiatan ini. Jadi stigma mager buat anak muda itu langsung hilang kalau misalnya ada kegiatan positif seperti ini. Berarti berani kotor beneran baik ya Febrian ya. Beneran Kita baik. akan langsung lihat bagaimana respon dari para netizen di media sosial. Kita akan baca dulu dari Instagram nih, ada @jinha27 yang mengatakan alhamdulillah masih ada orang baik di zaman sekarang yang peduli kebersihan lingkungan, bukan taunya buang sampah sembarangan. Semoga sehat terus nih untuk mas-masnya. Ya. Tapi memang kalau misalnya kita lihat Instagram ini cukup ramai sekali loh viewers di Instagram mereka. Ada juga dari @wulandari3470 yang mengatakan sehat selalu ya orang-orang baik, semoga kebaikan kalian menjadi ladang pahala. Amin. Oh, masih ada lagi nih Febrian dari @umaynur farah yang mengatakan andai semua pemuda Jawa Barat kesadarannya terhadap sampah tinggi. Keren banget ini, sampai di tag loh ke Pak Ridwan Kamil. Semoga dinotis ya. Kalau bisa bukan cuma Jawa Barat aja ya, bisa menginspirasi dengan pemuda-pemuda lainnya. Nah pemirsa, untuk tahu lebih lanjut seperti apa sebenarnya kerja Pandawara Group ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Gilang, Rifki, Rafli, Ihsan, dan juga Agung. Kita langsung sapa mereka berlima. Sapa semuanya, ada 5 nih lengkap semuanya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, terlihat sangat sumringah sekali ya Gema ya. Untuk kalian berlima nih ya, apa sih sebenarnya arti nama Pandawara? Mungkin ada cerita di balik nama ini, silakan. Mungkin ini ada Gilang, kita Pandawara Gilang yang kita ambil dari nama ya, Pandawara itu Gilang, ya. kita ambil dari nama Pandawa 5 Kak, karena kan kebetulan kita beranggotakan 5 orang, jadi kita ambil dari kisah Pandawa 5 dan waranya itu kabar baik, jadi kita mix and match jadi Pandawara seperti itu. Oke, nah Jadi sebelum kita artinya lanjut tuh boleh insya nggak Allah di absen dulu? Oke. Saya Gilang, halo. Saya Rifki ya. Saya Oke, sudah di absen semua ya. Nah, kita langsung lanjut lagi nih. Apa sih sebenarnya membuat kalian ini tergerak untuk menciptakan Pandawara? kita berlima tuh merasakan secara dampak dari masalah sampah yang ada di Indonesia secara nyata dan secara langsung, Kak. Jadi kita pun memang salah satu orang-orang yang merasakan efek dari masalah sampah yang ada di sungai. Sederhananya kebanjiran juga, Kak. Kita salah satu korban kebanjiran juga. Seperti itu, Kak. Okay. Akhirnya dari kebanjiran itu timbul rasa keresahan, terus kita research, kita turun tangan langsung ke sungai, ya akhirnya timbul rasa empati. Lihat kondisi sungai secara langsung. Baik, artinya teman-teman merasa menjadi korban akibat lingkungan yang kotor, tidak enak dipandang gitu ya. Tapi mungkin Gilang dan juga teman-teman mungkin bisa menjawab juga ini cara kerjanya bagaimana sih dan juga wilayah mana saja yang dilakukan untuk bersih-bersih dari Gilang, Rifki, Rafli dan juga teman-teman ini. Untuk wilayahnya kita masih di sekitaran Bandung ya, maksudnya masih di sekitaran rumah juga. Kita tuh emang fokusnya tuh emang sekitar rumah yang karena di sekitaran rumah kita juga masih semuanya emang PR juga sih.
kondisi sungainya emang masih parah. Kita fokuskan dulu di domisili kita. Setelah memang kita rasa agak better, kita mulai ke kecamatan-kecamatan lain atau ke domisili-domisili lain yang memang masih ada di sekitaran Bandung dan Kabupaten Bandung seperti itu. Oke, teman-teman, ini kan kalau dilihat kalian bersihinnya pakai jaring, sarung tangan, ada stick juga buat ngambil sampahnya. Ini tuh nyiapin sendiri atau mungkin ada yang bayarin gitu, ada yang modalin kegiatan kalian ini? Movement kita dari awal Kak, alhamdulillah kita semuanya inisiasi kita sendiri. Kita pun beli peralatan dari mulai glove, trash bag, jaring dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita pakai uang sendiri seperti itu. Wah, hebat sekali Febrian. Berarti menggunakan uang sendiri, biasanya orang jajan atau nongkrong di kafe, ini Pandawara semuanya membersihkan sampah di sungai, ya patut diapresiasi. Tapi dengan kegiatan yang sudah berjalan, ada nggak sih tantangan dan juga kendala selama menjadi Pandawara? Karena kalau kita lihat di video kan, kalian sampai masuk ke selokan, artinya kan air itu kotor, kadang-kadang juga hujan. Pernah nggak sampai dengan sakit setelah kerja dan gimana cara menjaga kesehatan kalian? Sebetulnya Kak, rintangan pertama kita karena memang kebetulan kita pun melakukan movement ini di saat memang musim hujan itu tiba. Jadi kendala utama tuh dikala memang pada saat sebelum kita turun ke sungai, tiba-tiba turun hujan deras. Karena kan memang air di sungai itu kita nggak bisa tebak volume airnya, debit airnya itu sebesar apa. Jadi kita pun kadang-kadang merasakan hal yang memang yang tidak kita inginkan. Salah satunya itu menciur air bah dari daerah sungai lain gitu. Seperti itu. Mungkin kalau untuk sakit, alhamdulillah kita hanya sekedar gatal-gatal. Demam pun satu hari setelah kita naik dari sungai, satu hari setelah beres-beres. Tapi untuk sampai sakit parah, alhamdulillah kita belum pernah seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, di era media sosial ini kan setiap konten ada pro dan kontranya juga ya. Kan kalian juga pasti ada mendapatkan kritikan kayak ngapain sih harus divideoin, kayaknya caper deh. Nah, sebenarnya tujuan kalian memvideokan kegiatan kalian ini apa sih? Apakah buat awareness kepada warga sekitar atau bagaimana? Nah, tujuan kita kenapa kita mengekspos kegiatan kita di sosial media, yang hal yang paling pertama adalah kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa keadaan bumi kita sedang tidak baik-baik saja, terutama di sungai. Dan yang target kita kedua adalah agar orang pun ikut melakukan serupa di daerahnya masing-masing atau di kotanya masing-masing. Terutama kita memberikan pesan kepada seluruh anak muda di Indonesia bahwa kegiatan memunguti sampah di sungai itu tidak seboring dan tidak sebosan apa yang kalian bayangkan. Jadi kita nunjukin bahwa kegiatan itu asik untuk dilakuin oleh para pemuda di seluruh Indonesia. Teman-teman, ini Gilang dan juga Devi dan juga teman-teman lainnya, kalau ketika mendapatkan komen yang mungkin nadanya negatif di media sosial, kalian menanggapinya seperti apa? Apakah kalian jadikan lecutan untuk bisa lebih baik lagi atau gimana? Gini sih Kak, kalau kita tuh kayak misalkan kita juga nggak bisa misalkan filter orang biar berkomentar positif ya, tapi kita tuh beranggapan ya namanya juga hidup di dunia kayak maksudnya pasti ada komentar positif. Tapi kita menanggapi hal tersebut, kita bawa enjoy aja. Tak mau itu komentar negatif, mau itu komentar positif, kita selalu bawa happy aja. Kayak gitu. Lanjut terus ya. Nah, dalam kegiatan kalian nih, jenis sampah yang paling sering ditemui itu apa sih? Apakah sampah rumah tangga atau mungkin limbah dari perusahaan? Sampah rumah tangga Kak, karena memang kebetulan kan Pandawara Group itu kita fokus di aliran-aliran sungai memang langsung dari pemukiman warga Kak. Yang memang efeknya pun langsung nyata ke rumah warga itu sendiri. Jadi got-got atau keselokan-selokan yang memang dari langsung dekat-dekat sama pemukiman warga seperti itu. Sampah rumah tangga ada cukup banyak, artinya memang di sekitar masyarakat masih ada saja yang belum aware dengan cara membuang sampah yang baik dan juga benar. Dengan adanya kegiatan kalian seperti ini, ada nggak sih cara-cara sosialisasi yang tepat kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan? Menurut kalian gimana caranya? Sebetulnya kita pun setiap sebelum turun ke sungai-sungai memang kita bersihkan, kita selalu mencari RT atau RW setempat. Dan harapan besar kita sebelum kita turun dengan kerendahan hati agar masyarakat setempat ikut membantu kita. Tapi yang sangat kita sayangkan adalah sampai sekarang kita melakukan movement tersebut belum ada inisiasi atau inisiatif dari warga setempat, meskipun warga setempat melihat kita sedang membersihkan sungai di daerahnya seperti itu. Tapi itu yang sangat disayangkan. Ya, kita udah kasih kode untuk masyarakat, tapi masyarakatnya nggak peka. Teman-teman, tapi mungkin nggak sih kalau misalnya ada mungkin rekan-rekan di luar sana ingin bergabung bersama kalian ke dalam Pandawara ini, ada tidak rencana untuk menambah anggota atau mungkin membuat komunitas ini menjadi semakin besar?
Karena kan memang targetnya Pandawara tuh agar masyarakat fokus melakukan kegiatan yang kita lakukan di daerahnya masing-masing. Mungkin asumsi kita itu akan lebih efektif Pak daripada memang menyibukkan diri untuk bagaimana caranya bergabung dengan Pandawara Group. Himbauan kita kepada seluruh audiens kita di sosial media agar mereka melakukan hal yang sama di daerahnya masing-masing. Karena kita pikir itu bisa lebih efektif Pak. Lebih banyak titik gitu Pak. Lebih banyak titik dan lebih cepat juga gitu. Oke, semoga programnya ini terus berjalan, lebih banyak titik dan juga semakin banyak masyarakat yang sadar akan lingkungan ya. Terima kasih teman-teman dari Pandawara sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu ya. Sehat selalu, sukses selalu.